Hai, nama saya Ray Andika Sadewa dan kita ketemu lagi di Cosplay Garage, acara yang ngebahas tentang teknik pembuatan cosplay dari scratch sampai selesai. Dan kali ini kita nggak berada di luar dan mungkin kualitas kameranya juga nggak bagus. Itu karena kameranya dipinjam teman, jadi otomatis nggak bisa pakai kamera bagus buat intronya. Doesn't matter karena kita akan ngebahas teknik ngelem kali ini karena banyak request dari teman-teman yang beginner. Mereka mau belajar cara ngelem busati, bagaimana cara ngelem busati yang benar. Dan pada kali ini kita juga akan ngebahas tentang dua teknik pengeleman yang berbeda, yaitu teknik pengeleman menggunakan lem fox atau lem kuning dan teknik pengeleman busati menggunakan lem Korea atau lem super. Ya, lem super itu Korea atau Alteco ya. Sebenarnya nanti kita bahas. Oke, check it out. Oke, cuma satu video singkat soal lem, teknik lem dan cara ngelem. Bukan cara ngelem nyedot lem ya, bukan. Ya, ini cara ngelem untuk cosplay. Oke, kita mulai aja. Banyak pemula yang pertama kali nyoba bikin cosplay armor bingung buat ngelem armornya, ngelem busatinya, gimana caranya ngelem, gimana caranya supaya bisa nempel kedua sisi busanya. Banyak orang yang kadang-kadang kebingungan di situ. Jadi setelah bingung gitu kan, jadi dia langsung ninggalin, jadi dia langsung bosen dan segala macam gitu. Jadi ini adalah video supaya kita bisa tahu gimana dasar-dasar teknik cara mengelem. Ini yang lebih detail. Kalau misalnya mau lihat teknik full cara bikin part-part kostum, bisa dilihat di sini. Di sini ada link untuk pergi ke video yang mengcover cara membuat basic pattern dari kostum-kostum. Kali ini kita cuma akan mengcover teknik lem. Oke, ada dua lem yang dipakai dalam pembuatan kostum di dalam cosplay. Ini di Indonesia. Salah satunya adalah lem fox. Lem fox ini populer sekali di kalangan cosplayer armor karena selain penggunaannya yang mudah, dia juga kuat gitu. Jadi lem fox ini adalah salah satu lem kuning, merek lem kuning yang daya tempelnya kuat. Dan ini bagus untuk dipakai ngelem busati. Dan yang kedua kita punya lem G atau lem Korea. Nah, lem Korea ini dia sebenarnya bukan lem yang diproduksi di Korea, bukan lem yang berasal dari Korea ya. Tapi cuma lem ini. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih ini kenapa disebut lem Korea, bingung juga. Lem ini bagus untuk kamu yang misalnya malas nunggu lem kering. Ini misalnya kalau kita lihat di teknik pembuatan pattern cosplay yang udah aku post, kalau kita mau ngelem part-part bagian itu, kita harus nunggu. Jadi nunggu beberapa menit, nunggu beberapa detik, 30 detik sampai 1 menit buat lemnya agak kering dan kita tempel. Itu adalah teknik dasar yang paling umum digunakan orang dalam pembuatan cosplay, dalam menempel gitu maksudnya. Tapi ada juga orang yang nggak tahan nunggu gitu loh, jadi mau cepat nempel gitu aja. Ini adalah alternatif yang bagus untuk lem kuning ya, cuma penggunaannya kurang lazim dan ini agak berbahaya juga buat kulit. Jadi kalau kena kontak sama kulit bakal iritasi, lengket dan kupas-kupas gitu. Jadi agak berbahaya juga ya. Dan penggunaannya juga harus berhati-hati. Oke, bagi teman-teman yang udah nonton video cara pembuatan pattern cosplay, pastinya udah tahu, udah familiar dengan alat-alat ini. Nah, alat-alat ini namanya serokan semen, biasanya orang buat nyemen gitu loh. Tuh, nyemen dinding, nyemen lantai, itu kan pakai ini serokannya. Alasan kenapa aku pakai ini, ada beberapa alat sebenarnya yang dipakai untuk
untuk meratakan lem, biasanya itu pakai stick es krim. Ada yang pakai stick es krim, ada yang pakai kuas. Aku juga dulu pakai kuas, tapi sekarang beralih ke sini. Dan ada juga yang pakai tangan. Jadi biasanya tuh colek gitu kan, terus oles kayak gitu. Itu cara paling mudah, paling ekonomis, dan paling enak diaplikasikan. Tapi lemnya cepat kering dan cepat habis juga karena itu boros gitu kan. Colek gitu kan banyak di tangan. Pas lagi nempelin gitu, yang di sisi sininya kering. Jadi agak sia-sia aja gitu. Dan aku nggak suka kalau menyanyiakan lem. Sayang loh, lem makin mahal tiap tahun. Oke. Itu aja kegunaan untuk ini secara detail. Untuk detail tata cara teknik penggunaannya aku bisa tunjukin sekali lagi, linknya ada di bawah kalau mau lihat, silakan. Dan berikutnya adalah gunting. Ada beberapa jenis gunting yang bisa dipakai, misalnya bentar, aku ambil dulu jenis gunting yang lainnya. Ini adalah gunting kain. Berbeda dengan ini yang gunting seng, ya. Ini gunting seng namanya, ini gunting kain. Oke, kita langsung coba untuk teknik ngelem aja ya. Oke. Nah, ini sudah dilem dan keras. Oke. Ini ya. Sekarang ada dua sisi yang berbeda. Sekarang kita akan mengelem dua sisi ini. Nah, bagaimana caranya ngelem adalah, kalau bisa dilihat basicnya di video-video sebelumnya juga sama. Cuma ini kita ngebahas detail untuk ngelemnya aja. Banyak orang pemula yang ngelem, biasanya itu mereka ngambil lemnya sekaligus banyak gitu. Jadi langsung banyak, penuh di tangan atau penuh gede banget. Terus diolesnya banyak-banyak sampai numpuk, sampai bejibun. Sebenarnya itu teknik yang salah dan boros gitu. Karena caranya supaya dua sisi busa hati itu nempel adalah lemnya harus ngeresap ke busa hatinya. Kalau lemnya nggak ngeresap ke busa hatinya, kita nggak akan bisa nempel kedua sisinya gitu. Nempel sih, tapi nggak kuat, dan otomatis dia akan lepas. Kalau mau nempel dengan kuat seperti ini, lemnya harus masuk ke dalam pori-porinya. Oke, kita coba. Nih ya, lihat. Ambil sedikit. Nih, ambil sedikit. Oleskan rata. Ya, jadi nggak numpuk. Kesalahan pemula, kesalahan banyak orang adalah ngolesnya banyak banget, langsung kaut gitu kan, langsung oles banyak. Makanya aku bilang beberapa kali kemarin kan, harus dioles rata-rata. Kalau nggak rata ngolesnya, itu nggak akan bisa nempel dengan sempurna. Oke, sisi selanjutnya perhatikan baik-baik. Nih, itu ya. Jadi rata gitu. Lihat, beberapa oles. Jadi nggak usah tebal lemnya, nggak usah tebal. Dikipas. Rata-rata waktu tunggu untuk lemnya kering itu sekitar 30 detik. 30 detik sampai 1 menit. Jadi kita nunggunya nggak apa-apa selama itu. Tapi kalau lebih dari itu, banyak kesalahan pemula adalah dia menunggu terlalu cepat atau terlalu lama. Jadi kita harus memastikan kapan lem itu kering, dirasakan. Dan kalau ini udah nggak terlalu nempel, biasanya kalau dia lemnya masih basah itu nggak bagus. Kalau lemnya dipegang nggak nempel, itu udah jelek. Jadi kita pegang pas, sisi lain juga pas, nggak terlalu nempel, tapi masih ada daya lekatnya gitu. Nah, kita taruh, pastikan pas dulu supaya dia nggak timpang, supaya dia nggak numpuk-numpuk gitu, nggak timbul-timbul. Terus kita tekan, dan jadi semudah itu sebenarnya. Banyak pemula kesalahannya di sini, di tempelan ini. Jadi daya tempel lemnya itu nggak maksimal.
Oke, itu tadi untuk lem kuning. Itu adalah basic pengeleman untuk lem kuning. Sekarang kita move on ke lem Korea. So, ada apa dengan lem Korea? Lem Korea cair. Jadi, aku biasanya menggunakan lem Korea ini untuk ngelem bagian-bagian yang lepas di lem kuning. Jadi, pas aku ngelem, menciptakan bikin kostum, aku menggunakan lem Korea ini untuk menutupi bagian-bagian yang lepas dari pola helm itu. Kalau misalnya ada yang kering atau yang terlalu kering, bisa pakai ini untuk melekatkannya lagi. Jadi misalnya contoh helm ini gabungan antara lem kuning dan lem Korea, gabungan tekniknya. Tapi sekarang kita ngebahas tentang cara mengelem pakai lem Korea aja. Oke, ini yang udah ke lem tadi. Kita coba lagi sebelahnya. Gunting dulu. Simpan satunya, kita buka lem Korea. Waktu pertama kali beli lem Korea, biasanya ini ketutup gitu, jadi kita harus gunting atasnya. Tapi hati-hati, karena kadang-kadang tekanan di dalam botolnya mengakibatkan lemnya untuk muncrat. Jadi hati-hati kalau guntingnya. Biasakan jauhkan muka kalian atau kepala kalian dari lem ini ketika kalian mau gunting. Jadi jauh-jauh guntingnya, kayak gini. Cep. Nah, baru. Salah satu yang ribet dari pengeleman pakai lem Korea adalah ini keringnya cepat banget. Nah, otomatis kita harus ngelem dengan frekuensi yang cepat. Nah, kita siapin di sini. Jadi harus cepat gitu nempelinnya. Dan nggak bisa langsung. Kalau misalnya kita lem kuning tadi, kita oleskan ini full, dan sebelahnya juga kita oleskan full, kita tunggu, baru kita tempel. Nah, itu karena dua-duanya udah ke cover, jadi kita tempelnya langsung kayak gitu kan. Kalau lem Korea, kita nempelnya satu-satu. Karena kalau kita nempel banyak kayak gini, otomatis pas kita menyatukan kedua sisinya, lem ini akan lebih kering duluan, mengakibatkan nggak semua bagian itu tertempel gitu. Jadi kita harus, ya intinya sabar juga sih, cuma ya caranya lebih cepat. Oke, kita coba ya. Oke, kita lihat itu sudah keluar lemnya. Langsung ambil sisinya, tuh udah mulai kering kan. Kering, kita tempel, kan, tuh kan, bagian yang basah akan tertempel dan bagian yang kering dia nggak akan tertempel. Jadi kalau kita menggunakan lem Korea, kita harus cepat-cepat ya, seperti ini, langsung tempel. Kita bisa lihat lemnya mengering tuh kan. Kita bisa lihat kalau diratakan. Oke, sekarang udah tertempel. Karena lemnya masih basah di dalam, jadi kita tunggu dia sampai kering sendiri. Tapi udah ketempel kok. Nah, ini bagian selanjutnya yang belum ketempel, kita oleskan lagi dan kita langsung tempel kuat-kuat gitu. Dan kadang-kadang juga ada bagian yang nggak ketempel. Ada bagian yang nggak ketempel, jadi kita harus ekstra sabar dalam ngelemnya, karena pasti ada bagian yang lepas, dan kita nggak mau itu dalam kostum kita kan, nggak mau ada yang lepas gitu. Nah, ada dua jenis lem Korea yang aku lihat dari pasaran. Yang satunya nggak menggelembung kayak ini, nggak ada busa-busanya kayak gitu, tapi ada satu yang ada busanya jenisnya. Aku nggak bisa bedain, kayaknya manufacturernya beda. Ya, bisa kita lihat perbedaannya di sini antara lem kuning dan lem Korea. Ya, nggak ada perbedaan yang signifikan sih, dua-duanya sama-sama kelem juga. Cuma teknik pengaplikasian dan cara ngelemnya yang beda. Dua-duanya kalau udah kering bakal jadi kuat, jadi nggak perlu khawatir armornya bakal lepas pas perform. Karena ini sudah kuat ketika menempel, begitu. Yang penting intinya ada pada pressure tangan kita, tekanan tangan kita ketika kita mengelemnya, menempelkan kedua sisi ini. Kalau kita menekan dengan kuat seperti ini,
otomatis lemnya akan meresap ke dalam pori-porinya, makin meresap gitu, dan akan mengikat dua sisi ini lebih kuat. Otomatis akan menempel lebih kencang gitu. Oke, itu aja basic-basic dari pengeleman. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang baru mendalami cosplay armor. Jangan lupa like dan subscribe videonya, dan nantikan video-video selanjutnya yang mengcover masalah-masalah yang kita alami ketika membuat kostum cosplay dan basic-basic dari pembuatan kostum cosplay. Oke? Good luck. Sampai jumpa. Ya teman-teman, akhirnya selesai juga episodenya. Dan itu tadi adalah basic-basic bagaimana cara mengelem dan bagaimana cara menempelkan busa hati dengan benar supaya busa hatinya tertempel dengan baik, nggak lepas-lepas. Di belakang ada mesin jahit. Lain kali kita ngebahas tentang mesin jahit ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ryan Dika Sedewa dan ciao.